Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Video kali ini saudara, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang ustadz yang membahas di dalam masjid di depan umatnya sendiri yang tidak terima tentang surganya orang Kristen sebab tidak ada bidadarinya katanya. Saudara-saudara, perkataan ini adalah perkataan yang membuat banyak orang murtad, saudara-saudara ya. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan. Karena dari perkataan, orang akan menilai setiap hati kita. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Surga dan neraka. Mereka meyakini surga dan neraka. Cuma untuk masalah surga ada dua pendapat. Dalam teks-teks Injil ada Alkitab dua pendapat. Pendapat pertama, surga dan neraka. Mereka meyakini surga dan neraka. Cuma untuk masalah surga ada dua pendapat. Dalam teks-teks Injil ada Alkitab dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya surga tidak ada makanan dan minuman, semua berubah menjadi arwah. Manusia semua berubah menjadi arwah, menjadi ruh-ruh yang tinggi karena melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah dengan dalam kelezatan. Tidak ada namanya makan, minuman, pernikahan, itu enggak ada. Surga versi mereka demikian. Ya. Dalam teks yang lain, surga mereka mengatakan ada makanan, ada minuman. Ada makanan apa? Minuman. Tapi mereka hanya sebut makanan, minuman, sama rumah. Mereka sama sekali tidak sebut tentang pernikahan. Tidak ada bidadari. Paham? Ini madhab diikuti oleh sebagian mereka. Makanya saya pernah dengar klip ada seorang di antara mereka berkata, saya yakin kalau saya mati, saya pasti dapat makan, saya pasti dapat rumah. Tetapi dia tidak sebutkan bidadari. Kenapa? Karena memang tidak ada disebutkan bidadari. Surganya kurang, kasihan. Tapi mereka meyakini ada surga dan neraka. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustadz Firanda yang ya tentu saja ya mempelesetkan tentang iman Kristen ya, di mana dia menjabarkan ada dua versi tadi. Orang Kristen itu versi pertama percaya bahwa di surga itu tidak ada makan minum ya, tidak ada apa namanya itu kesusahan karena semua manusia hidup seperti roh-roh saja ya, arwah-arwah yang ada di surga. Kemudian dia kasih tahu versi kedua juga yang meyakini bahwa di surga itu ada makan, ya ada minum, ya tetapi yang tidak ada adalah pernikahan katanya di surga atau seks gitu seperti di ajaran mereka. Dan tentu saja di kalimat terakhirnya dia juga mengolok ya, ada sedikit olokan di sana di mana dia katakan bahwa surga Kristen tidak lengkap karena tidak ada seks, tidak ada pernikahan, tidak ada kawin mengawin. Ya. Teman-teman sekalian, ini perlu kita tanggapi dan perlu kita luruskan. Kenapa? Karena ini akan menyesatkan banyak orang ya. Jadi surga Kristen dengan surga Islam itu jauh beda, setinggi langit dari bumi gitu ya. Kalau surganya Islam itu ya bahas tentang selakangan gitu ya, bahas tentang seks, bahas tentang kepuasan kepada bidadari-bidadari. Biar sudah ditiduri malam ini, nanti kembali perawan lagi gitu ya. Pokoknya mau berapa kali ambil keperawanannya tetap perawan terus kata dia ya, perawan terus. Dan ini bukan ajaran satu ustadz saja, tapi ini banyak ustadz yang membahas tentang ajaran semacam ini ya. Jadi bahkan ada dari kalangan mereka juga teman-teman yang mengatakan bahwa di surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pesta seks. Sibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran?
wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita simak cuplikan tadi. Ustadz ini mempersoalkan tentang surga orang Kristen yang tidak ada bidadarinya, katanya. Dari sini kita mengambil pembelajaran bahwa di dalam pikiran sang Ustadz ini adalah ingin memuaskan nafsunya. Itulah yang dipikirkannya, ya. Artinya itu adalah pikiran-pikiran yang kotor menurut saya, ya saudara. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di surga itu tidak ada sesuatu yang najis. Ya tentu dong saudara, di surga orang Kristen tidak ada yang najis. Makanya tidak ada bidadari untuk dipakai 27 bidadari, tidak ada saudara. Tapi yang ada di sana saudara, di sana kita akan saudara punya rumah, dan di sana kita akan bersenang-senang. Di sana tidak ada lagi kejahatan, di sana tidak ada lagi perceraian, di sana tidak ada lagi saling menyerang, tidak ada pembunuhan, tidak ada lagi hal-hal yang jahat. Pokoknya sesuatu yang najis tidak ada di sana, tidak dikawinkan dan tidak mengawinkan, dan tidak di sana saudara, kita itu akan bersenang-senang dan kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kiranya dimanapun kita berada saat ini, kita merindukan surga yang diceritakan oleh Yesus. Bagaimana dalam Yohanes 14:6 dia katakan bahwa akulah jalan satu-satunya ke surga. Ya, artinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yaitu surga, kalau tidak melalui aku. Itulah surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang menjemput kalian dan membawa kalian ke tempat di mana aku berada. Saudara, itulah saudara surga orang Kristen. Jadi dalam surga orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus, tidak bercerita tentang hawa nafsu, tidak bercerita tentang kenajisan, hal-hal kotor, hal-hal duniawi. Bukan itu. Itu adalah perkara-perkara dunia. Tetapi yang disampaikan adalah Yesus adalah surga di mana di dalamnya tidak ada sesuatu pun yang najis, tidak ada yang kotor, tidak ada otak mesum, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, kiranya kita diberkati lewat video ini sehingga kita hidup dalam kebenaran Kristus. Dan ketika kita ada dalam Kristus dan firman-Nya, maka kebenarannya akan memerdekakan saudara dan saya. Saya, Pendeta Rio Basari, undur diri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.